Selamat pagi, saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat berjumpa kembali. Kalau sebelum kita bisa nggak semuanya pada maju ke depan, jadi lebih kedepanan, ya dari belakang ke depan. Ya lebih akrab, lebih anget. Dekat-dekat lebih anget deh. Tes. Yang di belakang boleh maju ke depan. Selamat datang saudara-saudara sekalian. Selamat berkumpul kembali di rumah Bapak kita yang suci ini. Dia suruh translate saya pakai bahasa Chinese. Bahasa Chinese, dia pakai Chinese. Okay, welcome everyone. Shannon Kuala. Selamat tahun baru. Masih baca. Sebelum kita memulai, mari kita bangkit berdiri ya. Kita menyanyikan hari ini kurasa bahagia. Chinese-nya apa? Hari ini ku rasa bahagia. Today is a wonderful day. Let us celebrate. Bersama saudara
bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih jikalau pada pagi hari ini kami dapat berkumpul di rumah-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa untuk kesehatan, kasih dan anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa untuk kesehatan yang sampai hingga ini kami dapat berkumpul, dapat memuji dan memuliakan Engkau. Bapa, biarlah kiranya perkumpulan kami ini dapat terus memuliakan Engkau, dapat terus mengingatkan betapa besar kasih dan cinta-Mu kepada kami. Bapa, berkati ke Tante Poppy yang akan membawakan firman-Mu, biarlah kiranya firman-Mu dapat memberi pelajaran kepada kami dan kami dapat menjalankan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu yang kudus kami panjatkan doa ini. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Kita kembali nyanyi lagi dengan lagu Tuhan Memberi Nyanyian dan terus Yesus Cinta Saya. Nyanyi ini jangan lupa cengkoknya ya. Kita goyak-goyak ya. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Ku memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihat saya memberi kesempatan, apakah ada saudara-saudara yang mau memberi kesaksian, sharing for all the blessed that we have? Anybody? Welcome. Is there anybody that want to give testimony? But before that, saya ingin welcome. Ada beberapa teman-teman kami dari Indonesia ini para pendeta. Saya boleh persilakan bangkit berdiri, mereka baru datang. Bapak-bapak boleh memperkenalkan nama-namanya ya Pak. Saya Johannes Dariga. Saya Olga Sihaan. Selamat datang.
untuk datang ke gereja kami. Mereka baru datang dari Batam dan mereka dari International Pentecostal ya Pak ya. Ya, oke. Makasih Pak. Apakah ada yang mau sharing? Oh, Ruth, do you want to share something? 主耶稣爱我，主耶稣爱你，主耶稣爱他，圣经告诉我。谢谢，谢谢，谢谢。我爱你，Ruth，我爱你。Ya. Ada lagi? Ada lagi yang mau kasih kesaksian? Nggak ada ya? Oke, Sekarang kita masuk pada persembahan istimewa dibawakan dari Pak Yusdar and Nancy Shenshen. Silakan. Tapi sebelumnya sesudah persembahan pujiannya, nama lagunya Listen Quietly. Nanti mereka akan terjemahkan sendiri dengan bahasa. Ya, Listen Quietly. Lalu sesudah itu kita akan menyaksikan suatu drama. Ya, semoga drama ini dapat menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Ya, namanya Harte yang Abadi. Ya, we're gonna have a presentation of like a drama, kind of like a comedy. It's called Eternal Treasure. Ya, harta yang abadi. Ya, sebenarnya ini biasanya kita tuh ada bintang-bintang dari Hollywood, ya, atau Bollywood, ya. Terus ada juga dari Cinawood, ya. Tapi kali ini Indowood ya. Jadi bintang-bintangnya nih namanya sekarang ganti, ya. Soalnya bintang yang paling mahal tuh lagi apa ya? Vacation apa sih? Vakansi. Ya, lagi vakansi. Jadi kita ada grup boleh naikin. Tadi naikin. Mau naikin gaji, Iya, pangkatnya, ya susah. gitu. Jadi ya kita sekarang ada grup yang baru tapi nggak kalah kerennya. Nama grupnya grup Asnawi. Tahu nggak apa Asnawi? Asli Cina Betawi. Ya. Jadi nanti tolong disaksikan, walaupun pastinya akan menjadi berkat. Misalnya kurang begitu gimana, tepuk tangan aja dia pokoknya ya. Soalnya bayarannya juga belum kenceng ya, Belum dibayar lunas. silakan
itu adalah aku datang memberikan kamu hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik, memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dengan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba. Dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. 静静地，我要静静地，我要侧听我的声音。静静地，他在静静地，我要不然然的我声音。你是那不得人民谁主宰？我一直在听随主声音。你是那不得人民的主宰，我的牧人跟着我声音。你是那不得人民谁主宰？我一直在听随主声音。你是那不得生命的主宰，我的牧人跟着我声音。我的牧人跟着我声音。 Wih, pagi-pagi udah cantik. Pagi bang. Pagi-pagi. Cakep amat loh. Tumben. Masa cakep tumben? Cakep mah cakep melulu ya. Nah, cakep nggak nih ayah penonton? Iya. Makanya dari beribu cewek yang ngantri sama gue tuh pilihnya elu. Oh gitu. Gitu deh bang. Ngomong-ngomong kemana sih lu? Oh bang, ayah ini mau pergi ke tempatnya si Cimehwa.
ya sama si Ko Abun. Dia udah janji si Mehwa mau ngasih gue goceng. Si Abun mau ngasih gue ceban. Aduh, soalnya bang, gue udah deg-degan dari tadi malam. Lu ngimpi nggak? Iya, gue Gue ingat. ngimpi. Gue ngimpi. Lu gimana ya? Gue juga. Oh lu juga. Iya, Oke. semalam gue juga mimpi. Jadi nih, gue ngimpi ya. Orang pada ngantri sembako tuh. Terus pada dikasih kecil-kecil gini. Giliran gue. Buset. Gede banget karungnya. Wah. Warnanya merah. Kan kayak angpau ya bang. Nah, jadi gue udah pasti nih kita bakalan dapat ya. Dapetnya. Kita bakalan menang. Lu ngimpi apa lu dapat kode? Gue dapet kode. Kode. Nah, kodenya nih. Mana? Iya. Bentar. Oh, oke, Lu oke. mesti ini. Dengerin ya. Dengerin ya. Oke. Isi kelapa dalam bakpao. Oke. Isi coklat dalam mantau. Iya. Hari Imlek gue makan bakpao. Nah. Pulangnya gue dapet angpau. Waduh. Tapi apa hubungannya sama lotre? Taruh ya, gue mikir nih. Biasanya gue suka pintar nih bang. Oh iya, bakpao tuh bundar. Kalau bundar artinya apa? Ya? Bundar. Nol. Nah, gue tulis ya nol. Nah, tulis no. Oke. Ada Ada lagi nggak bang? Oh ada nih. Beli kue keranjang jumlahnya 4. Nah. Belinya di toko si Acai. Oh iya. Nih, tahun baru Imlek 2734. Abang mau ngucapin Kyong Hee Fa Choi. Bener bang, tapi bukan 2374, 25 ya? Oh 2574. Kayaknya gitu. Iya 25. Jadi gue catat ya. Catet. 0, Nah, 2, 5, 7, 4. Nah, masih kurang 2 bang. Kurang 2. ada lagi nih. Iya. Sore-sore duduk sambil baca koran. Nah, tuh lu. Nah, gua kan Iya. enaknya sambil makan Nah, asinan. itu gue. Paling enak makan di restoran. Nah, itu gue. Tapi paling enak lagi makan dapet gratisan. Nah, itu mah kita semua ya. Nah, gratisan. Apa tuh bang yang kagak ada hubungannya nih? Kagak ada hubungannya sama angke. Free. Oh, Free apa? Kalau oh nggak bayar apa? gratis. Gratis. Nol. Ah, Kagak tulis bayar. lagi tuh ya, nol ya. Satu lagi bang, satu lagi. Lagi nih, ada lagi nih. Air deres banyak ikannya. Gua ambil pancingan di atas loteng. Waduh. Gua kurus bukan karena gua kurang makan, Lurus lo bang, bukannya gue. tapi karena kesemsem sama enek. Gombal lu bang. Tapi gue pikir-pikir ya emang gue atu-atunya. Jadi atu. Atuh. Iya tuh. Atu. Jadi udah 0, 2, 5, 7, 4, 0, 1. Apaan deh? Bangun bang. Iya nih. Kok berisik amat sih pagi-pagi gini? Ngapain nih? Kenapa? Cakep Udah mau pasang lotre lagi. Lah iya. Gimana sih? Kenapa sih Tiap lu? minggu ke gereja. Hmm. Nggak diperhatiin tuh khotbahnya Pak Pendeta. Lagian kurang apa isinya Babe nih? Lu ya, jangan ngajarin orang tua lu. Lu cakep kayak gini, gile nih rambut. Lu cakep kayak gini, siapa yang panin? Lagian ya, lu mana tuh ayat Alkitab lu tunjukin sama gue? Ada nggak? Nggak ada. Yang tulisannya apa? Nggak Dilarang pasang lotre. Nggak ada. Di Alkitab gue kagak pernah lihat. Ade. Ade mana? Udah deh, lu jangan banyak
sok tahu deh. Lu tuh sama mak lu tuh yang biayain tuh gue. Yang penting tunggu sampai gue dapet 20 juta miliar di tangan gue, oke? Jangankan gereja, lu mau beli berapa? Banyak gerejanya, 2, 5, 10. Jemaat sama pendetanya juga 4 nih. Udah deh, yang penting lu doain biar emak babe bisa dapet duit. Nah, nih, jadi minggu ini miliuner, oke? 20 juta Ya, dolar. Kagak deh. Ayo mah cuman doain nyak babe biar nyadar, bertobat. Nah, Kagak. kalau soal ayat-ayat di Alkitab ada be. Cuman maunya baca yang enak-enak sama yang cocok di hati aja sih. Ya iya dong. Masa kita baca yang serem-serem? Bacanya yang cocok di hati. Diberkatilah. Nah, setuju tuh gua sama mak lu tuh. Ngapain gue baca yang serem-serem? Udah deh. Daripada ini gue berangkat dulu ya. Soalnya si ini udah nungguin gue. Oke. Ya, Jangan lupa ya nomor ya. Kagak. Nah, catet tuh. 0, 2, Nah. 5, 7, 4, 0, 1. Sip. Masa lotre lagi ya. Dulu ya bang. Ayo, hati-hati. Iya, dadah. Kong, pagi-pagi kok belum keluar, Kong? Ada apa sih? Kong, Nyak lagi susah nih mikirin anak kita. Si Ensin tuh sama si Botip udah lama gak datang-datang ke sini, Kong. Nelpon aja enggak. Ya, lu anak udah pada tua begitu. Hati Ai jadi sedih mikirin nih, Kong. Apa kabarnya dia? Ngapain mikirin lu? Anak udah pada tua begitu. Mendingan mikirin gue nih. Kong, orang Gua kan lagi perlu sedih. dipijitin, perlu makanan yang enak, mau masakin apa ya buat gue. Ya ilah, lu mau mikirin anak yang udah pada tua begitu. Pijitin. Gue juga udah tua, Bapak juga pada pegel. Siapa yang pijitin? Kan gue lagi sedih nih, Kong. Mikirin si anak-anak. Kalau Kong tuh makan, apa ambil aja deh di dapur. Apa yang ada makan aja Ya, deh di gitu. dapur juga gak ada makanan apa-apa ya. Ya, Kong begitu. Boro-boro makanan di dapur. Kong begitu orang lagi sedih maunya dilayanin, maunya dimasakin. Nih perhatiin dong perasaan aneh nih. Lagi mikirin anak yang gak ada kabar-kabarnya. Kong, kita teleponin aja ya si anak Dia itu ya. mendingan telepon dulu deh. Oh, teleponin ya. Mungkin dia lagi repot kali. Iya. Ambil dulu ya teleponnya ya. Telepon gak ada kabel. Telepon bohong-bohongan. Ada tamu tuh. Tunggu Kong, saya bukain pintu dulu ya. Si Aheng. Tuh Babe. Astagfirullah. Kong, Lu siapa? Jolah. Berubahnya bukan main lo. Kong, Gue jadi nggak kenalin lo. ini aja. Gue ngimpi apa-apa dia. Kenapa yang Kong kaget, Kong? Ini lagi ngetren. Kayak bintang film drakor Korea tuh. Drama Korea ada juga Dracula. Lu modelnya aja kayak Dracula. Itu celana udah robek gitu lu pakai buat apa? Gue mah dulu gue buang celana kayak begitu. Ngetren Kong, jadi adem ini. Ya. Ada-ada aja lu. Kalau enggak keringetan kan Kong kaki aye. Enak ini. Lu makin aneh aja lu sekarang lu. Makin tua makin gak bener. Laganya. Ya, si Kong dia kurang piknik nih ya, cari-cari tahu anak selera anak muda. Iya, Ini Mak. kan keren nih. Iya, Kong, Mak. Emak juga mau dicat kayak gini Kong. Nah, supaya keren loh. Mau ikutin itu tren di Udah lu jangan zaman kayak ikutan sekarang. yang begini. Gue nggak bisa tidur loh. Kong,
Gua kalau bangun tidur bisa gua lihat dia kayak setan. Si Antun tuh dia ada salon, kalau mau bisa cat rambut kayak gini boleh ya Kong ya. Mau itu supaya kita nanti kalau jalan kan jadi keren ya. Betul. Udah jangan ngikutin orang udah rada gila. Ngomong-ngomong muka lu kusut banget. Kayaknya nggak happy, kenapa sih? Iya nih, akhir-akhir ini Aye banyak mikirinnya Babe tuh. Oh, bukan mikirin pacar. Oh, enggak, belum mikirin Babe, namanya kerjaannya masangin loto mulu. Oh, masa? Aduh, belakangan ini Aye dengar banyak yang pada udah nagih utang. Kayaknya suka masang lotre pakai duit pinjaman tuh. Kong gimana tuh Kong? Loh, gawat banget. Udah gitu, kalau masang kagak mau cuman 1 apa 2. Segepok kalau masang. Waduh, cilaka. Aye bilangin malah Aye dimarah-marahin. Aduh. Heran itu pada kurang apa sih? Makanan ada, tempat tidur ada, rumah cukup semua. Mau apa lagi? Iya, makanan. Mak, Aye lapar nih, ada Tunggu. bapau nggak, Mak? Gue gini dulu deh, gue telepon si Asin tuh, si Asin sama si Botip. Babe. Si Babe tuh gimana itu orang nggak datang nggak ada kabarnya gini lagi. Tunggu ya, gue telepon dulu ya. Ya, Aye ke dapur ya, makan. Oh ya. iya dah. Lu cari makanan sendiri di dapur. Syukur-syukur lu dapat makanan di dapur. Gua aja kalau makan duduk dapur melulu. Halo, Asin. Oh, lu apa kabarnya? Oh, lu lagi mau kesini. Itu Babe suruh panggil, kamu suruh datang ke sini. Lu lagi jalan ke sini ya? Oke, cepetan deh jalan sini, hati-hati lu ya. Ntar kita ketemu deh, Babe ada ngomongan sama lu ya. Oke deh, yuk. Makasih ya. Be, gimana solusinya tuh Be? Lu Aduh. punya anak gitu. Gue juga puyeng dengerinnya dan Dulu anak kita baik-baik aja. lagi nggak ada urusan, ya ada urusan yang bukan-bukan. Ada aja yang jadi urusan, bikin gue puyeng kepala gue nih. Pintunya yang mana sih ini rumah ya? Oh, ada pintunya sih. Buta kali. Pintu gede begitu nggak kelihatan. Berat banget nih, tunggu ya. Macet lagi. Kong, itu tabungan Kong bayarin aja dia tuh. Enak aja. Namanya anak kita. Gue dari muda nabung, udah gede, udah tua begini Kan mau di... katanya sayang si Asin. Nggak usah ya. Anak satu-satunya perempuan Nggak tuh. usah ya. Nggak usah, Kong pelit nih. Stop dulu dong, gua mau ketok-ketok pintu. Ya. Pintunya yang mana nih, pintunya? Ketok di mana aja deh. Rumahnya nggak ada pintunya, aduh ampun Ketok aja deh. tadi kebunyi. Tok. Nah, gitu. Ada tamu. Si Asin baru dateng nih. Si Neng. Selamat pagi, Ibu. Pagi. Apa ini rumahnya Bapak Makmur tiada taranya? Bener. Ya, Oh, Bapak lu di rumah. kalau gitu ini Ibu cantik tiada taranya ya? Iya, saya ibu cantik tiada taranya. Bangganya. Iya. Ayah juga cantik. Nggak mau kalah Si lagi. Pak Makmur datang ke sini cari Pak Makmur. Emang ada urusan apa sih? Ayah jadi cemburu nih, kok ada cewek cantik, seksi, muda nyariin laki gue. Ih, sorry ya. Selera ayah mah Gua bukan jadi yang cemburuan. begitu. Enak aja. Ini nggak ada duenya loh. Ini nggak ada duenya. Tiganya banyak. Oke, ayah boleh masuk ya. Iya dah masuk. Ini Aduh, duitnya si berat Pak. nih. Berat banget Hati-hati sih. sini, saya bantu, saya bawa masuk ke Jangan rumah. ntar duitnya diambil lagi. Silakan duduk deh tuh Bapak Makmur tuh. Pak Makmur, Ya, habis tiada kasih taranya. Duit. Duit. Itu beneran duit Iya, dalamnya. betul. Oh mau dikasih si Pak Makmur ya? Gini, saya ada yang mau dijelasin.
Ya. Urusan apa sih, kayaknya penting Iya, amat. penting banget. Itu si manis tiada taranya anaknya bapak kan? Iya, si Asin. Mantu, Si Asin. si Botip. Si Botip. Botip mantu. Nah, 2 bulan yang lalu dia ke kantor ayah Oh, ngapain dia? minjem duit. Ya ampun. Ya, Jaminannya rumah ini. Iya, Oh, ini kok ada bisa? alamatnya. Iya, itu utang udah jatuh tempo 2 hari yang lalu. Ayah teleponin, kagak ada nyaut-nyaut. Jadi kalau nggak bayar utang, rumah ini disita. aduh, Bapak nggak Suruh ada si rumah. Botip aja yang bayar. Yang saya mah nggak tahu. Dua-duanya, nggak ngerti. dua-duanya ngutang sama ayah. wah gawat nih. Lu teleponin tuh dua-duanya suruh ngadep kemarin, Tadi udah telepon tadi. suruh datang. Lagi jalan. Enak aja sih. Lagi jalan. Pinjem Iya. duit seenaknya, Ayah kan rumah gue tukang- diborahin, tukang dia bakal kredit. pinjem duit. Jangan percaya, kita nggak kenal. Jangan Saya tukang kredit, lihat tuh ya. Nama ayah itu sebetulnya Mewah. Mewah, Di kantor dipanggil Putri Asnawi. Oh, Asnawi. Ya, asli Cina Betawi. Oh, asli Cina Betawi. bagusan namanya sama orang. Awas ya. Ayah bilangin kokoh. Lu sebenarnya siapa sih? Masa anak gua pada berbuat kayak begitu, nggak mungkin lah. Nggak percaya. Anak gua dari kecil Ada gua ngetok didik pintu bener tuh. semua. Tunggu, Mak buka pintu dulu. Aduh, Mak. Kenapa sih? Aduh, anak gue. Nah, ini dia. Tuh nih. dia orangnya, ya. Aduh. Ayo bayar nih, bayar ya, bayar utang ya. Lu jangan minta tolong lu biang kerok. Gara-gara lu rumah gua mau disita, tau nggak? Engkong dulu waktu mau merit kamu bilang ini mantu paling hoki, mukanya bulat Kayaknya bundar hoki, Be. Kok bener-bener. Lu bukan muka hoki, lu mah bohoki. Yang gitu kok. Bayar Apanya ya. hoki jadi hoki muka begini? Bayar dong Tuh, duit ayah. gimana coba? Loh, Mau kalau bayar nggak pakai apa nih disita- begini? Disita rumah ini ya. Mbak Be kan duitnya Ah, banyak. duit tabungan gua lu bakal bayar segala, bakal Duitnya pulangin. nggak ada urusan Nggak sama punya gue. duit. Nah, lu duitnya kemana? Pokoknya nggak mau tahu. Bayar, Habis bayar. kemana? Masang lotre. Nah, lu siapa yang Ya ngajarin? ampun. Botip ngajarin anak gue judi ya? Iya dikit deh. Dia ngajarin. Kok kompak amat sih judinya? Iya. Udah, jangan panjang-panjang. Pokoknya bayar. Ayah nggak mau tahu. Kalau nggak rumah ini, ayah sita. Dia bawel, Be, galak. Sita, Be, disita. bayar dong, Be. Ya tolongin. Tuh kalau orang lintah darat begini nih. Ada apa nih ribut-ribut begini? Aduh. Nini. Loh, Kemana aja sih? iya, mesra banget. Pada kenal nih berdua. Lu mesra banget. Lu kenal sama dia? Iya. Pacar. Udah lama. Siapa ini kok? Pacar lo. Pacar lo. Orang tua saya. Ngutang sama ayah. Bayar, pokoknya nggak mau Pacar. tahu. Supaya rumah ini nggak disita kok. Main lotre melulu sih. Udah dulu jangan ngomel-ngomel. Iya, Kak. Sekarang lu rayu Lu omongin aja, lu omongin deh. diskon. Nggak Lu mau kelihatannya tahu. lu soalnya udah akrab banget. Nggak mau tahu, bayar. Ini duit ayah. Heng. Pokoknya Tua-tua bayar. Oke, Mei, tolonglah kali ini, Mei. Gak bisa. Sekali ini aja, Mei. Kan lo kemarin aja udah ngaku. Lo bilang kita udah ada ikatan hati nih. Nah, ayo, Mei. Iya, Mei, ayo dong, Mei ya. Mei, lihat dong, Mei, lihat sini dong, Mei. Ayo dong, Mei, ya.
nanti kan, Me, nanti Bukan kan. duit meme Koko. No, nggak apa-apa, Me. Nanti kan ini rumah kalau kita jadian, ya ini rumah juga bakal milik kita berdua loh. Udah deh, jangan disita deh. Lu gara-gara Berdua kok. dulu. Iya. Betul. Iya. Nggak Brengsek bohong. banget kok. Soer. Sower, ya. Oke. Udah deh, tapi tetap bayar nyicil dong. Oke, asal jangan disita Aye. deh. Nanti Iya, mereka jadi gelandangan. Iya, kita gelandangan juga ya. Iya, ya. Udah deh, oke. Oke. Gimana? Ya, Sip. Kok? Mak, Lu jangan belakangin orang kan. ini boleh. Boleh. Rumah nggak disita. Rumah nggak disita. Ya. Oh, bener-bener Gitu. kok. Udah. Tapi bayar ya, nyicil. Dia modelnya sandiwara doang kali. Enggak bener. Beneran. Aduh, Mei, makasih ya. Makasih ya. Bilang makasih. Oh, Iya, jadi Kong. begitu. Bener nih, serius. Iya, kok. Tapi Hah? Kong mesti Aman. restuin kita berdua dong. Awas lu salah lu ya. Enggak, kok. Gue cabut kacamata lu. Ini kan baik, cantik, ya, setia, mau apa lagi? Banyak duit Iya, lagi. si siapa Mewah ya? Mewah. Iya, dari tadi gue pikir namanya lebih bagus dari orangnya. Tapi hatinya baik juga ya. Iya. Kalau engkong pakai kacamata ini, Coba gue pakai. pasti kelihatan cakepnya tuh. Cakep kan? Wah, cakep kan? Iya, sama gilanya kayak lu. Kalau Kong. Tapi ini semua ya, kejadian begini ada baiknya buat kita semua, ya. Jadi kalau lu inget tuh pendeta kan suka ngomong, jangan cari harta di dunia. Harta di dunia itu banyak ngegat, karat, bisa dicopet. Tuh. Iya. Lu kalau ke gereja ngapain aja sih? Buktinya begini. Ini tukang ngomong. Nih pakai lagi nih. Nggak betah gue pakai kacamata lu. Iya kan dia ayah banyak temen, jadinya kan pengen ngobrol mulu. Tukang kagak Nih, kedengeran. yang kedua, pendeta bilang, cinta uang sumber dari kejahatan. Tuh. Nah, lu gara-gara cinta duit nih, masang lotre, pengen buru-buru jadi miliuner, emang mie instan. Ayah mah cinta kokoh. Lu motif lu potongan pinter lu. Dia kalau di gereja main HP terus. Lihat Alkitab, baca Alkitab. Baca kita di HP. Wah, Tapi ngantuk. gua sanksi lu kalau ke gereja baca Alkitab, pegang handphone, jangan-jangan WA aja deh. Kita Ya. kan udah kapok. Nah, begini, selanjutnya gua mau bilang, pendeta juga ngomong begini. Jikalau kamu mengakui segala dosamu, Allah itu setia dan adil. Amin. Dia akan Ngaku, mengampuni ngaku. segala dosamu, menyucikan kamu dari segala kejahatan. Jadi lo ngaku nggak? Sekarang mau nggak daripada ngaku lo? Ngaku, udah dari tadi ngaku. Lu jangan ngaku-ngaku aja sekarang lo. Besok lo kerjain lagi. Kagak. Hah? Lu juga? Tobat. Mendingan di hari baik. Jangan sekarang aja ngaku-ngaku. Ini untung si Mewah hatinya baik lo. Iya, jangan lupa nyicil dong utang ayah. Utang tetap utang. Gak boleh lupa. Anjing. Mewah, kita resuin deh. Lagi. Ya udah deh ini gini deh. usaha juga bakal Kalau kerja emang dulu. lu bener-bener cinta, bener-bener serius lo, jangan main-main lo sama orang. Enggak. Ya, Kok jangan main-main? Enggak. jangan main lo. Jujur deh, setia. Dah, udah. Lihat hari. Kita restuin aja deh. Cepetan ya. Makasih ya, Kong. Ya, ini hari baik, bulan baik ya. Sekarang lagi Imlek. Iya. Ya. Fungsinya gua dapat angpau sebentar. Ya. Ya, kita restuin aja deh. Cepetan ya. Supaya ya kongsi. Makasih, Pak Kong.
tes. Bapak Ibu, kiranya drama ini boleh memberikan berkat bagi kita semua. Ya, makanya jangan pasang lotre ya. Nah, sesudah ini kita akan mendengarkan renungan dari Ibu Popi. Kalau bahasanya kita bilangnya Sumu Popi. Ya. Nah, saya ada ceritanya sedikit, intermezzo dikit ya. Ada orang Tionghoa lagi belajar bahasa Indonesia, ya. Terus dia bilang begini. Hanya orang Indonesia itu susah ya bahasanya, banyak sama-sama ya, daging dipotong kicil-kicil sumu ya. Ada tanah digali-gali lubang namanya juga sumu ya. Ada binatang kicil-kicil juga sumu ya. Nah ini dia kita mau panggil kita punya sumu ya, Sumu Popi. Maaf ya, jangan tersinggung ya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Bapa yang bertahta di dalam surga, kami bersyukur untuk drama yang boleh kami saksikan, yang mengingatkan kami Tuhan untuk terus hanya bergantung pada Tuhan dan tidak mengumpulkan harta di dunia ini. Terima kasih ya Bapa, sekarang kami mau mendengar firman-Mu. Tuhan, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami, menguasai kami, supaya apa yang kami dengar boleh menjadi berkat yang boleh mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang mendengar, berkati juga hamba-Mu dalam menyampaikan dalam kelemahan dan kekurangan, biarlah hanya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan yang saya ambil dari 2 bagian, yaitu di dalam 1 Samuel pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. 1 Samuel pasal yang keempat 1B sampai dengan ayat yang ke-12. Kita sama-sama berdiri dan kita akan sama-sama membaca ya. 1 Samuel 4 ayat 1B sampai dengan ayat yang ke-12. Mari kita sama-sama membaca. Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berperang dekat Ezer, sedangkan orang Filistin berkemah di Hefer. Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika Tuhan menghadap orang Israel, orang Filistin mengamankan ketika di medan pertempuran. Ketika perang itu kembali ke perkemahan, berkatalah para orang Israel, mengapa Tuhan memberi kita pukul orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari Silo perjanjian Tuhan, supaya dia datang dengan menghadap dan melepaskan kita dari tangan musuh. Kemudian bangsa itu orang Filistin lalu merelakan keputusan perjanjian Tuhan sang Firaun yang bersemayam di atas para kerub, berdoa Eli mengingat atas dekat tabut perjanjian. Segera sesudah tabut perjanjian Tuhan sampai ke perkemahan, bersuara seluruh orang Israel bernyanyi sehingga bumi bergetar, dan orang Filistin mendengar keputusan itu berkata, apakah bumi sebagiannya yang bergetar orang Ibrani? Ketika kami menyampaikan bahwa Tuhan sampai ke perkemahan, ketakutan orang Filistin kata mereka, Allah mereka pada datang perkemahan, dan mereka berkata, celakalah kita sesuatu itu apalah kita sampai menolong kita dari tangan orang yang
Kita lanjutkan dengan 1 Samuel 7 ayat 2. Ayat 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-12. Ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-12. 1 Samuel 7 ayat yang kedua sampai 12. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiriat Yarim, berlalu waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun. Dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian: jika kamu berlari kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para Allah asing dan para Asorek dari tengah-tengahmu, dan tunjukkan hati kepada Tuhan, dan beribadahlah kami kepadanya. Maka dia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang Israel mengajukan para Baal pada Asorek dan berdoa kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel di Mizpah, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mizpah, mereka mulai dan mengajukan diri di hadapan Tuhan. Mereka pun berpuasa pada hari itu dan berkata, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mizpah. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah membunuh Mizpah, lalu mereka datang ke orang Filistin dan orang Israel. Orang Israel pada Samuel, janganlah berdiri terus kepada kami kepada supaya yang mengalahkan kami dari sama Filistin. Sesudah itu Samuel memanggil seorang pembawa yang lalu berkata dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedangkan Samuel memasangkan korban pada itu adalah orang Filistin bernama orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan menuntut dengan pilihan dia atas orang Filistin dan menghancurkan mereka sehingga mereka terpukul oleh orang Israel. Keluarlah orang Israel dari Mizpah, mengejar orang Filistin dan memukul mereka sampai di dekat. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan didirikan atas Mizpah dan Israel. Dia bernamai Sekian pembacaan kita, silahkan duduk kembali. Saudara, pagi ini kita sama-sama mau melihat 2 peperangan yang dilakukan oleh bangsa Israel melawan bangsa Filistin. Nah, peristiwa ini terjadi pada masa Samuel menjadi hakim dan nabi bagi orang Israel. Nah, pada masa itu orang Filistin itu merupakan suatu bangsa yang kuat dan tidak henti-hentinya mengganggu dan menekan orang Israel. Jadi boleh dikatakan bangsa Filistin itu adalah musuhnya bangsa Israel dan boleh dikatakan mereka berperang terus-menerus. Nah, di dalam 1 Samuel pasal yang keempat tadi dikatakan bangsa Israel berperang melawan bangsa Filistin. Tapi kemudian dikatakan dia menderita kekalahan. Lalu 4.000 orang tewas. Nah, di dalam ayat yang ketiga bangsa Israel itu bertanya, mengapa Tuhan membuat mereka itu menderita kekalahan? Nah, dari pertanyaan ini kita bisa mendapatkan pesan bahwa bangsa Israel itu percaya bahwa yang berperang itu adalah Tuhan. Dan mereka itu merasa bahwa mereka itu kalah karena Tuhan itu tidak bersama dengan mereka. Jadi supaya Tuhan berperang bagi mereka dan ada di tengah-tengah mereka, lalu mereka mengambil tabut Tuhan yang ada di Silo dan kemudian membawa tabut itu ke dalam peperangan.
Nah saudara, sebetulnya tabut ini adalah suatu kotak yang berisi 10 hukum yang Tuhan berikan kepada Musa. Dan tabut ini selalu dibawa-bawa pada waktu bangsa Israel itu di dalam perjalanan di padang gurun. Dan tabut ini juga adalah lambang daripada kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Nah, bangsa Israel dia mengingat kembali bahwa pada masa mereka dalam perjalanan di padang gurun, pada masa tabut itu selalu dibawa-bawa oleh mereka ingat kembali bahwa mereka itu mengalami banyak kemenangan-kemenangan. Nah, dengan alasan ini lalu mereka mengambil tabut Tuhan yang ada di Silo itu dan membawa ke dalam peperangan. Nah, di sini mereka itu mengharapkan agar tabut itu yang adalah lambang kehadiran Tuhan akan memberikan mereka kemenangan lagi. Nah, di sini bangsa Israel itu sudah berharap bergantung kepada tabut sebagai benda dan bukan kepada Allah yang Maha Kuasa. Dan bangsa Israel itu percaya kalau dulu mereka itu menang itu karena adanya tabut, dan sekarang mereka juga mengharapkan bahwa tabut itu juga bisa memberikan kemenangan. Jadi mereka itu berpikir bahwa Tuhan akan bekerja dengan cara yang sama seperti di masa lampau. Tapi apa kenyataannya? Kenyataannya mereka itu kalah. Dan bahkan lebih banyak lagi orang-orang yang mati di antara orang-orang Israel. Nah, satu pelajaran yang bisa kita dapatkan di sini ialah Tuhan itu punya kedaulatan dan kuasa untuk menolong atau tidak menolong. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada Tuhan supaya apa yang kita inginkan itu bisa terjadi. Itu pelajaran yang kita dapatkan. Dan juga bangsa Israel sini berharap Tuhan bertindak menolong dengan cara yang sama. Tapi kita bisa belajar bahwa Tuhan mempunyai cara tersendiri untuk menolong umatnya dan tidak bergantung hanya kepada satu cara. Itu yang kita lihat di dalam peperangan pertama. Sekarang kita mau melihat di dalam peperangan yang kedua, di dalam 1 Samuel 7 tadi. Dikatakan di sini bahwa bangsa Israel kembali mendapatkan tekanan dan mendapatkan kesulitan daripada bangsa Filistin. Tapi di sini dikatakan mereka itu mengeluh kepada Tuhan. Dan Tuhan itu mendengarkan keluhan mereka. Nah, keluhan mereka pada Tuhan itu disampaikan kepada Samuel. Lalu Samuel mengajak bangsa Israel itu untuk bertobat. Samuel mengajak bangsa Israel untuk membuang semua berhala-berhalanya dan kemudian menyembah dan beribadah hanya kepada Tuhan saja. Dan ternyata di sini bangsa Israel itu menurut. Mereka membuang semua berhala-berhala mereka dan mereka hanya menyembah kepada Tuhan. Nah, setelah mereka membuang semuanya itu, bangsa Israel kemudian mengumpulkan bangsa Israel itu, Samuel mengumpulkan bangsa Israel itu di Mispa dan kemudian berdoa bagi mereka. Dan bangsa Israel itu kemudian pada waktu didoakan oleh Samuel, mereka juga mencurahkan isi hatinya. Mereka mengaku dosa mereka di hadapan Tuhan, mereka berpuasa dan mereka bertobat. Nah, bangsa Israel di lain pihak, dia mendengar bahwa bangsa Israel itu sedang berkumpul dan bangsa Filistin, dan bangsa Filistin itu mengira bahwa bangsa Israel itu berkumpul hendak menyerang bangsa Filistin. Nah, supaya bangsa Israel jangan menyerang mereka, bangsa Filistin itu lalu menyerang lebih dahulu. Dan bangsa Filistin ini memang kekuatannya lebih besar. Nah, bangsa Israel waktu melihat bangsa Filistin ini mulai menyerang mereka, mereka ketakutan. Tapi di sini kita melihat mereka tidak lari dan mereka juga tidak mencari jalan keluar sendiri. Tapi mereka minta supaya Samuel terus berdoa bagi mereka. Jadi di sini kita bisa melihat suatu perubahan yang berbeda. Kalau di dalam peperangan yang pertama bangsa Israel langsung bertindak, mengambil tabut lalu berperang. Tapi di sini bangsa Israel itu tidak melakukan hal itu. Mereka tidak mencari jalan keluar sendiri. Mereka minta supaya Samuel terus berdoa bagi mereka.
Dan di sini kita bisa melihat bahwa bangsa Israel itu bergantung dan mengandalkan pertolongan Tuhan sepenuhnya. Dan kalau kita kembali kepada permulaan tadi, bangsa Israel itu bisa berbuat demikian, dia bisa mengandalkan Tuhan sepenuhnya oleh karena mereka telah memperbaiki hubungan mereka dengan Tuhan. Mereka telah mengaku dosa mereka, mereka telah bertobat, dan sekarang mereka juga menyadari bahwa Tuhan mereka itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Mereka percaya penuh kepada kuasa Tuhan yang dapat menolong mereka. Dan apa yang kita lihat di sini? Kita lihat bahwa setelah bangsa Israel itu bergantung, mengandalkan Tuhan sepenuhnya, kita melihat Tuhan itu bertindak secara luar biasa. Tuhan mengguntur dengan hebat sehingga bangsa Filistin sekarang yang ketakutan. Dan sejak saat itu bangsa Filistin tidak berani lagi mengganggu bangsa Israel seumur hidup Samuel. Nah, menghadapi peperangan di sini di sini bangsa Israel itu tidak bertindak menurut kemauannya sendiri, tidak bertindak berdasarkan pengetahuan mereka di masa lampau, tetapi mereka sungguh-sungguh bersandar, bergantung dan mengandalkan Tuhan. Dan di sini juga mereka itu memberi kebebasan kepada Tuhan untuk menolong mereka dengan caranya Tuhan. Nah, saudara, kita melihat di sini dua peperangan di antara bangsa Israel dengan bangsa Filistin. Di dalam peperangan pertama, bangsa Israel mengalami kekalahan besar. Sedangkan di dalam peperangan kedua, bangsa Israel mendapatkan kemenangan yang luar biasa sampai bangsa Filistin tidak berani lagi mengganggu. Di dalam peperangan pertama, bangsa Israel bertindak dengan cara mereka sendiri, bersandar pada pengalaman mereka di masa lampau, dan mereka kalah. Di dalam peperangan yang kedua, bangsa Israel bertobat, memperbaiki relasinya dengan Tuhan, kemudian mereka bergantung, mengandalkan Tuhan dan berharap sepenuhnya pada Tuhan. Dan mereka dengan segala kerendahan hati memberi kesempatan sepenuhnya kepada Tuhan untuk bertindak dengan caranya Tuhan. Nah, dari dua peperangan ini sekarang apa yang kita belajar untuk kehidupan kita? Saudara, kita tidak tahu apa yang ada di hadapan kita. Kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi di hadapan kita. Dan tentu saja kita semua mengharapkan semua baik-baik, semua sehat-sehat, dan tidak ada masalah yang berat. Tapi kita tidak tahu. Mungkin kita juga akan mengalami peperangan. Mungkin kita juga akan mengalami tantangan. Mungkin kita juga akan mengalami masalah yang berat atau pergumulan dan sebagainya. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kepada kita, apapun yang kita hadapi, jangan bersandar pada kemampuan sendiri. Jangan mengandalkan keberhasilan atau kemenangan yang pernah kita alami di masa lampau. Dan jangan memaksakan Tuhan untuk supaya kehendaknya itu menjadi seperti yang kita kehendaki. Tetapi yang Tuhan kehendaki itu adalah seperti yang dilakukan bangsa Israel bersama dengan Samuel, yaitu berseru kepada Tuhan, berdoa, mengaku dosa, bertobat, lalu mendengar apa yang Tuhan mau kita lakukan dan mentaatinya. Dengan lain perkataan, yang Tuhan inginkan ialah kita selalu memeriksa hubungan relasi kita dengan Tuhan. Kita memperbaiki relasi kita dengan Tuhan, dan kemudian kita setia mendengar apa yang Tuhan katakan dan kita mentaatinya. Jangan berharap bahwa Tuhan akan bertindak sama dengan apa yang pernah kita alami. Kasih setia Tuhan selalu baru tiap pagi, dan pertolongan dan kemenangan yang Tuhan berikan juga akan datang dengan cara yang tidak pernah kita duga. Seperti dikatakan 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi kita. Nah, saudara, saya ada satu
kisah yang satu peristiwa yang sangat sederhana, tetapi di sini kita bisa melihat bahwa bagaimana kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan berikan jalan keluar yang tidak terpikirkan. Ada seorang pemuda, dia itu biasanya itu naik bus ke tempat pekerjaannya. Dan kita yang biasa naik bus tahu itu bahwa kita nggak memberikan uangnya kepada driver, tetapi di dekat driver itu ada mesinnya. Nah, jadi memasukkan uang ke dalam mesin itu dan kemudian mengambil tempat duduk. Nah, sesudah dan pemuda ini dia memasukkan uang lalu dia duduk di seat yang paling belakang karena memang busnya sudah mulai penuh. Nah, kemudian waktu dia mau memasukkan uang kembaliannya ke dalam dompetnya, dia tuh melihat bahwa kembaliannya itu kelebihan 50 sen. Nah, pemuda ini kemudian bergumul, ada peperangan di dalam hatinya, mau dikembalikan atau tidak. Di satu pihak dia berpikir hanya 50 sen, tidak ada artinya apa-apa. Dan itu juga keluar dari mesin. Driver ini juga tidak tahu dan driver itu juga tidak akan dipersalahkan. Dia pemuda itu berpikir tidak kembalikan juga tidak apa-apa, tidak ada masalah, hanya masalah yang kecil 50 sen. Tetapi di lain pihak hatinya juga berkata bahwa dia itu harus mengembalikan uang tersebut dan dia itu harus hidup dengan terus terang. Ada peperangan di dalam hatinya, tapi kemudian dia memutuskan untuk mengembalikan uang yang 50 sen itu. Pemuda ini kemudian berhenti di halte yang paling terakhir dan juga dia turun sebagai penumpang yang terakhir. Langsung dia menemui drivernya itu, lalu dia menceritakan bahwa uang kembaliannya itu kelebihan 50 sen. Lalu driver ini melihat pada pemuda ini lalu hanya bertanya begini, apakah kamu seorang Kristen? Kalau pemuda itu, benar, saya seorang Kristen, dia bilang. Terus driver itu mengatakan, saya ini orang baru di daerah ini, saya baru 3 bulan bekerja sebagai bus driver dan saya sedang mencari gereja. Saya tidak tahu saya harus bergereja di mana. Tapi karena sikap kamu baik, saya tahu gerejamu itu baik. Jadi saya mau bergereja di tempat kamu. Dan dia minta alamatnya dan memang dia terus bergereja di situ. Nah, di sini kita melihat hanya karena mentaati apa yang Tuhan katakan di dalam pergumulan kita, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan sediakan bagi kita. Dan ada satu quote yang mau saya bacakan yang ditulis oleh Winky Bradley. God does not guide those who want to run them. God does not guide those who want to run their own life. He only guides those who admit their needs of His direction and rely on His wisdom. Tuhan tidak akan menuntun mereka yang ingin mengatur kehidupannya sendiri. Dia hanya menuntun mereka yang mengakui akan kebutuhan akan Tuhan, mengakui kebutuhan akan arahan Tuhan, dan bersandar pada hikmat-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, ajar kami juga untuk terus bergantung, berharap pada Tuhan, apapun yang akan kami hadapi di dalam tahun yang akan datang ini. Terima kasih Engkau setia, dan terima kasih pertolongan-Mu pasti bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Share sama Poppy. Terima kasih untuk firman Tuhannya. Let us always have a good relationship with the Lord, and let us always rely on Him because He's the only hope in our life. Mari kita akhiri ibadah kita dengan pujian. Kita bangkit berdiri ya. Berbahagialah orang yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang kesukaannya
acara kita, saya meminta Pastor Paul untuk membawakan doa penutup. Mari kita berdoa. Let us pray. Bapa dalam surga, terima kasih atas berbagai budaya yang Engkau izinkan ada di dalam dunia ini. Heavenly Father, we give you thanks for all the cultures that you have allowed to flourish in this world. Dan kami bisa belajar dari satu sama lain dan merayakan dengan satu sama lain. We thank you, Father, because from each culture we can learn something and we can celebrate with each other. Bapa dalam surga, kami serahkan tahun yang baru ke dalam tangan-Mu. Sebagaimana Engkau telah menjaga, melindungi, dan memberkati kami di tahun yang lampau, kami percaya Engkau akan menjaga, melindungi, dan memberkati kami di tahun yang baru. We trust, Father, as you have guided us, protected us, and blessed us in the year past, you will do the same in this upcoming year. Kami berdoa, biarlah Kau selalu berjalan bersama kami di dalam hidup kami. So we pray, Father, may you walk with us through this journey of life. Jangan sampai kami berjalan sendirian. Do not let us walk by ourselves. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. In the name of Jesus, our Lord and our Savior, we all pray. Amen. Silakan duduk, saudara. Silakan duduk. Nah, sekarang tiba waktunya yang kita nanti-nantikan. Kita persilahkan Bapak Ibu untuk menikmati lunch yang telah disediakan oleh tangan-tangan yang mengasihi Dia. Ya, silakan.